Media Center Wiataguna Bandung, jumpa lagi bersama saya Agus Fitriadi. Di studio broadcasting Wiataguna Bandung, kini telah kedatangan tamu dari Dinas Sosial Kota Serang. Silakan perkenalkan diri, nama serta jabatan Ibu sebagai apa? Terima kasih sebelumnya. Sebelum saya sampaikan salam dari pimpinan kami, terutama Pak Wali Kota Serang, Wakil Wali Kota Serang, Ketua DPRD Kota Serang juga, Kepala Dinas Sosial Kota Serang, Sekretaris Dinas Sosial, dan teman-teman Kabid Dinas Sosial Kota Serang serta teman-teman di Dinas Sosial Kota Serang menyampaikan salam kepada teman-teman di balai, teman-teman para penyandang disabilitas tunanetra. Semoga kegiatan di balai ini menjadi suatu keberkahan bagi kami untuk membawa perubahan yang lebih baik pada pemerintahan kami, terutama untuk mendukung akses penyandang disabilitas tunanetra di kota kami. Dan kebetulan ini, mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Duratun Holia, biasa dipanggil Bu Atun. Saya kasih disabilitas Dinas Sosial Kota Serang. Maksud kedatangan Ibu ke Balai Disabilitas Wiataguna itu dalam rangka program apa? Terima kasih sebelumnya karena memang kunjungan pertama dari balai sendiri kepada dinas kami terkait atensi rehabilitasi sosial untuk sensorit mata, untuk pendataan terkait dengan program-program yang ingin disampaikan balai, yang dimiliki balai kepada dinas kabupaten kota, dinas sosial. Nah, tentu ketika kami dikunjungi, kami juga sangat bahagia, berterima kasih karena ini merupakan pengakuan gitu ya, ada pengakuan, ada empati kepada pemerintah Kota Serang untuk bisa bersinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan terutama rehabilitasi sosial untuk tunanetra gitu. Ibu, bentuk sinergitas dari dinas sosial ataupun lembaga lain ke Wiataguna itu nanti programnya itu seperti apa? Kebetulan tadi sudah disampaikan dan memang sudah direspon baik oleh teman-teman di Balai Wiataguna ini bahwa Balai Wiataguna ini memiliki banyak program, terutama program untuk disabilitas. Meskipun disabilitasnya mungkin sudah banyak, tapi dengan adanya program-program yang banyak di sini bisa ditularkan kepada pemerintah Kota Serang, khususnya dinas sosial, supaya bisa akses untuk disabilitas tunanetra di Kota Serang juga bisa sedikit demi sedikit diwujudkan dengan adanya support, kemudian dukungan, kemudian bantuan, kerjasama, baik itu dari Kementerian Sosial, dari balai sendiri, dari masyarakat, dari pemerintah daerahnya, provinsi, kabupaten, kota, dan juga dari semua teman-teman yang memang bersinergis untuk menciptakan bagaimana sarana prasarana yang bisa dilakukan di Kota Serang untuk bisa memberikan akses kemudahan bagi disabilitas tunanetra. Ibu, kita ke Ibu kasih rehabilitasi sosial ya Bu ya? Mungkin setelah Ibu mengunjungi Balai Wiataguna, mungkin ada beberapa program vokasional yang mau diadopsi di Dinas Sosial Kota Serang. Saya sangat berterima kasih sekali bisa berkunjung di sini, bisa diterima baik di sini. Kami mendapatkan ilmu yang sangat banyak sekali, menjadi inspirasi bagi kami seperti kegiatan-kegiatan barista, kegiatan-kegiatan yang lain. Mudah-mudahan kami dapat menerapkannya di Kota Serang. Dinas Sosial Kota Serang. Iya. Nah, setelah melihat secara langsung sarana dan prasarana baik fasilitas yang ada di Balai Wiataguna Bandung, mungkin tanggapan Ibu itu seperti apa? Saya lihat di sini sudah lengkap sekali ya. Bagus ya? Iya, udah bagus banget. Kami sangat takjub banget dengan kegiatan-kegiatan di sini, sarana prasarana yang sudah ada di sini. Karena di sana terus Perlu terang banyak gitu. kita mudah-mudahan dengan ke depan, mudah-mudahan ada anggarannya, kita bisa mengadopsi kegiatan-kegiatan yang sudah ada di Wiataguna. Jadi sebagai ini juga Pak, kan dengan kami melihat bahwa
ternyata banyak juga yang bisa dilakukan oleh balai terhadap saudara-saudara kita yang tunanetra ya. Kenapa enggak gitu, kami juga di Kota Serang insya Allah mudah-mudahan dengan ada rekomendasi dari balai melihat bahwa hal seperti ini seperti barista memungkinkan ya, seperti misalnya untuk menjahit juga memungkinkan, kenapa tidak kita adopsi. Mungkin nanti kami usulkan pada pimpinan melihat juga kondisi anggaran, kegiatan dan sebagainya. Mungkin mudah-mudahan bisa menjadi skala prioritas juga untuk bisa masuk kepada penganggaran tahun berikutnya. Harapan kami seperti itu. Betul Bu, di samping itu mungkin vokasional yang diberikan itu untuk menciptakan dan mewujudkan kemandirian disabilitas Nah itu sendiri. betul gitu. Paling tidak kan dengan melalui kunjungan ini ada ide ya Bu ya, kenapa tidak gitu, kita bersinergis dengan stakeholder terkait gitu kan untuk bisa membina masyarakat kita yang disabilitas bisa mandiri tadi itu. Baik Bu, berbicara tentang sinkronisasi data nih, kebetulan di masyarakat juga sering mempertanyakan kok kenapa mengenai data disabilitas itu tidak selalu sinkron. Nah kedepannya itu dinas sosial itu mengakomodir verifikasi datanya itu seperti apa Bu? Jadi begini, kami sebetulnya tidak bekerja sendirian Pak. Yang namanya pendataan itu kita seperti sebuah sistem di pemerintah daerah, baik itu kita langsung ke pemerintah provinsi dan juga akhirnya pada pemerintah pusat sebagai titik sentralnya. Jadi mekanismenya itu kita pasti tetap kita juga melibatkan LKS, melibatkan pendamping, melibatkan tokoh masyarakat, melibatkan penguasa dalam tanda kutip pengurus RT, RW gitu kan, lurah, camat setempat, berkoordinasi dengan Dukcapil gitu Pak. Karena memang terus terang aja di samping itu juga BPS juga berperan. Karena data-data itu kenapa selalu berbeda? Terkadang begini Pak, ketika ada survei berkunjung ke masyarakat, ada masyarakat yang merasa malu ya Bu ya, merasa malu untuk mengakui bahwa keluarga mereka ada yang disabilitas, sehingga mereka tutupi. Mereka tutupi, mereka tidak ekspos, tidak sampaikan, sehingga akhirnya itu terlewat gitu ya. Ada juga permintaan khusus masyarakat kepada teman-teman bahwa saya tidak mau dimasukkan, keluarga saya tidak mau dimasukkan karena kami mampu, karena kami gitu. Akhirnya saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan itu tidak bisa mengembangkan kemampuannya secara lebih baik karena terkendala tadi itu gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang menjadi perbedaan dari data yang dihimpun oleh teman-teman di lapangan, BPS selalu berubah. Terkadang keluarganya bapaknya nggak setuju, tapi ada adiknya ataupun pamannya yang mendaftarkan, akhirnya berbeda gitu. Ketika ini nggak ada, jangan. Nah seperti itu kan ada hal-hal yang berbeda jumlah kuantiti ya. Nah seperti itu permasalahannya, sehingga akhirnya kami mungkin kedepannya akan melakukan pendekatan-pendekatan yang komprehensif kepada stakeholder, kepada teman-teman LKS yang menjadi keluarga besar kami, kemudian juga kepada pendamping-pendamping kami untuk bisa menyentuh mereka langsung ke masyarakat terdekat di lingkungan RT, sehingga mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi, pendekatan persuasif yang bagus, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan sosial yang melibatkan mereka bersama, ada kelegaan, ada kebesaran hati mereka untuk bisa mengakui dan juga tujuannya membina, membangkitkan saudara-saudara kita yang punya keterbatasan itu supaya bisa fungsi sosialnya kembali optimal, kembali bisa menjadi layak dan baik di masyarakat. Jadi intinya mungkin data itu akan berkesinambungan mungkin ya dari tingkat RT, RW, kelurahan, kota, provinsi sampai ke pusat mungkin Bu. Dan mungkin ini udah tugas kita semua Bu ya, mengubah persepsi di masyarakat bahwa disabilitas itu bukan sebuah halangan. Betul. Dan juga kadang-kadang mobile juga Pak. Jadi masyarakat juga kadang-kadang ada yang pindah ya Bu ya, sehingga pindah akhirnya kan ketika pindah pelaporannya mungkin pelaporannya ya data masih ada gitu, atau sudah meninggal tapi data masih ada. Itu yang terlebih kepada kesadaran masyarakat juga untuk melaporkan segala perubahan di kependudukan itu sendiri mungkin Bu.
Ibu mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin Ibu juga ada kegiatan lain di Wiataguna. Mungkin untuk yang terakhir ada pesan yang disampaikan berkaitan dengan kunjungan ini, silakan dari Ibu Kabi dulu. Pesannya sebetulnya sangat banyak, Pak. Pesannya sangat banyak karena harapan kami sebetulnya juga merasa berempati kepada saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan refungsi sosialnya untuk bisa hidup layak seperti yang lainnya di masyarakat. Karena mungkin keterbatasan kami juga di pemerintah daerah sebetulnya umumnya sama sih sebetulnya Pak. Keterbatasan kami di pemerintah daerah juga terkendala oleh beberapa faktor, terutama karena memang kondisi sekarang juga karena adanya COVID, jadi mungkin kegiatan-kegiatan yang seharusnya bisa optimal karena memang kita mengedepankan prioritas untuk bisa menyelesaikan permasalahan kesehatan yang utama, akhirnya menjadi terpinggirkan kegiatan-kegiatan yang memang sebetulnya wajib urusan dinas sosial ini ya. Tapi kami maklumi, oleh karena itu harapan kami adalah bahwa balai bisa mengikut sertakan kami, pemerintah daerah kabupaten kota, mengadakan rakor rutin berkala yang tujuannya adalah mengevaluasi sebetulnya, memantau juga, memonitor juga sampai sejauh mana pemerintah daerah kabupaten kota sudah melaksanakan standar pelayanan minimal sesuai dengan Permensos dan juga sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 kita, sehingga kami di pemerintah kabupaten kota memiliki dasar untuk bisa selalu berkoordinasi, berkonsultasi, memperbaiki program kegiatan dan implementasinya di lapangan semakin hari, semakin tahun semakin maju. Jadi dukungan dari balai penuh gitu. Dilibatkan terutama. Betul sekali. Mungkin dari Ibu Kasih. Intinya sama ya sama Bu Kabid. Kita karena keterbatasan anggaran juga mudah-mudahan bisa digandeng dengan Balai Wiataguna karena kegiatan-kegiatan yang ada di kita masih minim juga, mudah-mudahan bisa diikutsertakan, itu aja sih. Baik Bu, mungkin talk show ringan kita ini kita akhiri dulu. Mungkin Ibu juga ada kegiatan lain, mungkin akan mengunjungi kafe barista mungkin ya Bu ya. Mungkin sobat atensi, sekian perbincangan kami dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kota Serang. Sampai ketemu di program selanjutnya.